Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran rizki, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah segala urusan kita. Amin, amin ya robbal alamin. Bayangkan di tengah renovasi Ka'bah, para pembesar Quraisy tiba-tiba menemukan sebuah tiang kuno yang tersembunyi selama berabad-abad. Bukan tiang biasa, tapi sebuah ukiran misterius dalam bahasa asing. Tulisan rahasia dari masa Nabi Ibrahim alaihissalam yang memuat pesan mengejutkan, yaitu, "Wahai Quraisy, beribadahlah hanya kepada Allah dan jangan menyekutukannya." Tapi mereka menutupinya. Mereka merahasiakannya. Dan hanya beberapa tahun kemudian, seorang pemuda dari suku mereka yang tidak bisa baca dan tulis datang membawa pesan yang sama, tapi kali ini dari langit. Siapakah dia sebenarnya? Dan pesan apa yang tertulis di tiang Ka'bah? Dan mengapa kisah ini mengubah cara kita memahami sejarah sejak awal? Ini bukanlah dongeng, ini adalah catatan sejarah. Dan mungkin ini akan mengubah cara Anda memandang Ka'bah, Quraisy, dan wahyu pertama selama ini. Simak video ini sampai akhir karena yang akan Anda dengar belum tentu pernah Anda dengar sebelumnya. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Penemuan yang menggetarkan sejarah. Bayangkan jika suatu hari Anda menemukan tulisan asing di dinding Masjidil Haram. Bukan Arab, bukan aksara Quraisy, tapi bahasa Ibrani kuno. Tulisan itu terukir jelas dan tidak bisa dihapus. Isinya adalah sebuah pesan peringatan, teguran keras kepada umat manusia. Ini bukanlah dongeng, ini adalah fakta yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam Sirah Nabawiyah dan diriwayatkan kembali oleh Ibnu Hisham, sumber utama sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, bahwa pada suatu masa sebelum kenabian, ketika Ka'bah hendak direnovasi oleh kaum Quraisy, mereka menemukan sebuah tiang tua di dalam Ka'bah. Pada tiang itu terdapat tulisan dalam bahasa Ibrani. Quraisy tentu saja tidak mengerti bahasa itu. Mereka kebingungan hingga mereka mencari seorang Yahudi dari Madinah untuk menerjemahkan tulisan itu. Dan ketika tulisan itu diterjemahkan, mereka terdiam. Isi tulisan itu adalah pesan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi yang bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi Hanif. Pesan itu menegaskan bahwa jangan sekutukan Allah, jangan sembah berhala, dan luruskan ibadah hanya kepadanya. Tulisan itu bukan karangan manusia. Quraisy tidak mengenal bentuk tulisan seperti itu. Dan yang lebih mengejutkan adalah tulisan itu tetap utuh selama berabad-abad di dalam Ka'bah. Seakan Allah menjaga pesan itu meski seluruh masyarakat Arab menyimpang darinya. Bagi orang Quraisy, ini adalah teguran dari masa lalu, tapi mereka mengabaikannya. Tulisan Ibrani di tiang Ka'bah membuktikan kesinambungan agama tauhid sejak Nabi Ibrahim hingga Rasulullah SAW. Kaum Quraisy tahu asal-usul Nabi Ibrahim, tapi mereka tetap menyembah berhala. Mereka melihat bukti fisik tauhid Ibrahim, tapi tidak bersujud kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa bahkan dengan bukti sejarah yang kuat, hati manusia bisa tetap menolak kebenaran jika sudah tertutup.
Mengapa ini bisa terjadi? Orang Quraisy bukanlah kaum yang bodoh. Mereka adalah penjaga Ka'bah, pewaris Ibrahim, dan bangsa yang bangga akan garis keturunannya. Tapi kebanggaan bisa membutakan. Alih-alih menjadikan Ibrahim sebagai teladan tauhid, mereka menjadikannya simbol kebesaran suku. Dan isi tulisan itu yang mestinya mengguncang jiwa, justru mereka abaikan. Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa sejak Amr bin Luhai memasukkan berhala ke Hijaz, masyarakat Quraisy secara bertahap menggantikan ajaran Nabi Ibrahim dengan tahayul dan patung-patung. Hingga akhirnya Ka'bah dipenuhi ratusan berhala dan tauhid menjadi suara yang asing di Mekah. Yang membuat kisah ini begitu mengguncang adalah kesadaran Quraisy terhadap isi tulisan itu. Mereka tahu ini dari Nabi Ibrahim. Mereka tahu ini adalah pesan tauhid, tapi mereka tidak mengambil tindakan. Inilah momen sejarah yang terlupakan, bahwa Ka'bah, rumah Allah yang dibangun atas nama tauhid, menyimpan pesan Nabi Ibrahim, namun diselimuti oleh syirik. Sekarang mari kita tarik kisah ini ke masa kini. Berapa banyak institusi yang didirikan atas nama kebenaran, namun isinya dikuasai oleh kebatilan? Berapa banyak pemimpin yang membaca sejarah, namun mengulang kesalahan para tiran terdahulu? Berapa banyak dari kita yang tahu kebenaran, namun menundanya demi kenyamanan dunia? Kisah ini bukan sekedar cerita sejarah. Ini adalah cermin untuk setiap pemimpin, setiap umat, dan setiap manusia yang pernah menyepelekan pesan dari masa lalu. Kebenaran tidak butuh bukti baru. Ia hanya butuh hati yang bersih untuk menerimanya. Renovasi Ka'bah dan tanda-tanda sebuah misi. Sebuah masa kritis, yaitu Ka'bah rusak. Tahun itu Ka'bah sedang menghadapi musibah besar. Banjir deras melanda, menghancurkan sebagian dinding Ka'bah yang sudah rentah. Bangunan itu mulai retak, tiang-tiangnya goyah, dan Quraisy mulai panik. Ka'bah bukan hanya tempat ibadah. Ia adalah simbol kekuasaan, pusat perdagangan, dan sumber kehormatan bangsa Quraisy. Jika Ka'bah runtuh, harga diri mereka ikut hancur. Maka diputuskan untuk Ka'bah direnovasi total. Tapi ada satu masalah besar. Quraisy tahu bahwa Ka'bah adalah rumah Allah. Mereka tidak berani sembarangan menyentuhnya. Bahkan di tengah kesyirikan mereka, masih tersisa rasa takut kepada Tuhan yang sejati, meskipun samar. Dalam sirah disebutkan, ketika Quraisy hendak merobohkan sisa dinding Ka'bah, tidak ada satupun yang berani menyentuhnya terlebih dahulu. Mereka menunggu dan menunggu karena takut langsung terkena azab dari Allah. Sampai akhirnya seorang pembesar Quraisy bernama Al-Walid bin Al-Mughirah berdiri. Lalu ia berkata, "Aku yang akan memulainya. Jika aku binasa, jangan lanjutkan. Tapi jika aku selamat, ikuti aku." Ia pun mengangkat kapaknya, merobohkan bagian dari dinding Ka'bah, lalu menunggu semalam. Esoknya ia bangun dengan tubuh utuh, tidak tersambar petir dan tidak disambar murka. Maka Quraisy pun mulai bekerja. Mereka pun mulai merobohkan Ka'bah. Dan disinilah mereka menemukan tiang misterius dengan tulisan asing yang mengguncang itu. Di tengah proyek besar ini ada satu pemuda yang ikut bekerja. Ia membawa batu bata, memikul, dan membantu. Beliau bukanlah pembesar, bukan juga pemimpin, hanya seorang muda yang jujur yang dikenal sebagai Al-Amin. Namanya adalah Muhammad bin Abdullah. Beliau belum menjadi nabi,
Namun saat itu kejujurannya sudah dikenal di seluruh kota. Bahkan di tengah renovasi Ka'bah, perannya akan menjadi sangat penting dalam insiden yang hampir memecah belah Quraisy. Ketika Ka'bah hampir selesai, tinggal satu bagian terakhir, yaitu meletakkan Hajar Aswad. Inilah puncak kehormatan. Suku mana yang berhak meletakkan batu mulia itu ke tempat asalnya? Tiba-tiba tensi politik meledak. Masing-masing kabilah mengklaim kehormatan itu untuk dirinya. Hampir saja pertumpahan darah terjadi. Semua bersumpah akan berperang jika tidak dipilih sukunya. Situasi mulai tegang hingga akhirnya seorang tetua Quraisy berkata, "Siapapun yang pertama kali masuk lewat pintu ini esok pagi, kita jadikan penengah." Esok harinya pintu itu terbuka dan yang pertama masuk adalah Muhammad bin Abdullah. Begitu mereka melihat Muhammad bin Abdullah masuk, semua berseru, "Ini dia Al-Amin, kami ridho dengannya." Lalu dengan kecerdasan dan adilnya, beliau membentangkan kain. Hajar Aswad diletakkan di tengah dan masing-masing perwakilan suku memegang ujung kain itu. Bersama-sama mereka mengangkatnya. Lalu Rasulullah sendiri yang meletakkan ke tempatnya. Pertumpahan darah akhirnya terhindar. Kejujuran menyelamatkan Mekah dari perang saudara. Dan sejarah mencatat, orang yang kelak membawa risalah tauhid yang pernah ditulis dalam tiang Ka'bah sudah diberi peran sebagai penengah bahkan sebelum kenabian. Apa kaitannya dengan tulisan rahasia itu? Kini kita mengerti, tulisan yang ditemukan Quraisy dalam bahasa Ibrani bukanlah sekedar simbol sejarah. Ia adalah tanda dari Allah bahwa Ka'bah memiliki amanat besar, bukan hanya untuk Quraisy, tapi untuk seluruh umat manusia. Namun Quraisy tetap buta. Mereka merenovasi rumah Allah, tapi tetap menyekutukannya. Mereka membaca pesan Nabi Ibrahim, tapi tetap memuja patung. Mereka melihat pemuda jujur itu, namun tidak tahu bahwa beliau adalah kunci dari semua misteri itu. Perhatikan bagaimana Quraisy hampir berperang karena hanya masalah simbolik. Siapa yang pemegang kehormatan? Begitu pula hari ini kita sering terpecah karena ego kekuasaan, bukan substansi kebenaran. Dan Rasulullah, beliau tidak melaksanakan kehendaknya. Beliau tidak mengambil alih proyek, tapi dengan kejujuran dan akhlak, beliau menjadi solusi. Inilah pelajaran tentang kepemimpinan sejati, yaitu bukan siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling bisa dipercaya ketika dunia berada di ambang krisis. Kebenaran terungkap, wahyu pun turun. Beberapa tahun setelah renovasi Ka'bah, sosok muda itu, yaitu Muhammad bin Abdullah, semakin sering mengasingkan diri ke Gua Hiro. Di tengah gelap malam dan sunyi pegunungan, beliau bertafakur, merenungi kesesatan masyarakatnya, mencari Tuhan yang sejati. Hingga datang malam yang mengubah sejarah manusia untuk selamanya. Di Gua Hiro, malaikat Jibril turun membawa wahyu pertama. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran Surat Al-Alaq ayat 1. Dan dari saat itu, risalah terakhir pun dimulai. Pesan Nabi Ibrahim telah terjawab. Kini perhatikan satu hal yang sangat mencengangkan. Quraisy sebelumnya telah melihat tulisan Ibrani dalam Ka'bah yang memuat pesan dari Nabi Ibrahim, yaitu beribadahlah hanya kepada Allah, jangan menyekutukannya. Mereka tahu itu ajaran tauhid, tapi mereka diam. Kini muncul seorang di tengah mereka yang tidak bisa membaca dan menulis.
namun membawa pesan yang sama, bahkan lebih sempurna, yaitu tauhid murni. Apakah ini kebetulan? Jawabannya adalah tidak. Pesan Nabi Ibrahim yang terukir di dalam tiang Ka'bah yang hanya bisa dibaca oleh Yahudi, kini dijawab oleh Allah dengan risalah yang diturunkan kepada seorang nabi yang ummi dari bangsa Arab dan membawa kitab dalam bahasa Arab yang fasih. Dari tulisan yang tersembunyi di balik tiang Ka'bah ke ayat-ayat yang menggema di seluruh dunia, Quraisy adalah saksi kebenaran yang membangkang. Disinilah ironi besar terjadi. Quraisy telah melihat tanda-tanda. Mereka menyentuh sendiri peninggalan Nabi Ibrahim. Mereka membaca tulisan yang memperingatkan mereka. Mereka menyaksikan kejujuran Rasulullah selama 40 tahun. Mereka menjadi saksi wahyu pertama dan mukjizatnya. Namun mereka tetap menolak. Kenapa mereka menolak? Karena kebenaran itu berat bila harus dibayar dengan kekuasaan dan kehormatan dunia. Mereka lebih memilih patung yang bisa dikontrol daripada Tuhan yang memerintahkan ketaatan. Tulisan Ibrani di tiang Ka'bah hanyalah sepenggal kalimat, satu pesan dari masa lalu. Tapi Al-Quran adalah pesan yang hidup. Kalamullah, sebuah kitab yang bukan hanya mengulang seruan tauhid, tapi juga membimbing manusia dengan hukum, hikmah, dan harapan. Pesan Nabi Ibrahim itu tertulis di batu dan bisa dilupakan. Al-Quran diturunkan ke hati dan dijaga selamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya Kami pula yang akan menjaganya." Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Hari ini kita hidup di zaman penuh informasi. Semua orang bisa membaca, tapi berapa banyak yang benar-benar memahami pesan langit? Kita mungkin tidak menemukan tiang misterius di Ka'bah, tapi kita punya Al-Quran di rak rumah kita. Apakah kita baca? Apakah kita merasa takjub ketika mendengarnya? Sebagaimana Quraisy mengabaikan tulisan Nabi Ibrahim, kita pun bisa mengabaikan pesan dari langit jika hati kita telah tertutup. Namun, siapapun yang mau membuka hati akan melihat keajaiban wahyu lebih jelas dari ukiran batu manapun. Ka'bah dibangun atas dasar tauhid oleh Nabi Ibrahim. Di dalamnya ditemukan pesan tauhid, dan akhirnya Ka'bah menjadi kiblat bagi seluruh umat yang menerima tauhid. Quraisy pernah menjadi pengkhianat amanat itu, tapi umat Rasulullah, yaitu umat ini, ditugaskan untuk menjaganya. Hari ini amanat itu ada di tangan kita. Maukah kita menjadi generasi yang mengulang kesalahan Quraisy? Melihat kebenaran tapi menghindar, membaca wahyu tapi menundanya, mewarisi Ka'bah tapi melupakan Nabi Ibrahim? Atau kita pilih menjadi generasi yang memegang amanat ini dengan jujur dan berani, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ada tulisan rahasia di Ka'bah. Hari ini tulisan itu menjadi terang, bukan di batu, tapi di dada-dada orang yang beriman. Apakah Anda termasuk yang membaca dan merenungkannya, ataukah hanya melihat dan melupakan seperti kaum Quraisy? Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.